Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Cingyu bertanya, kenapa singa batu yang biasa di sini hilang? Tua muda, begini ceritanya. Beberapa tahun yang lalu, singa batu ini tiba-tiba hidup kembali dan sangat kuat. Singa tersebut sangat kejam dan menghabisi banyak murid di keluarga Ye. Untungnya, Patriark berhasil menghentikannya. Jika tidak, saya takut akan lebih banyak orang yang akan mokat oleh taringnya. Dalam hati Qingyun, jika aku tidak salah menebak, singa batu ini pasti inti dari kehidupanku sebelumnya. Makanya dia kembali hidup. Jika aku mengambil esensi dan darah dari kehidupan sebelumnya dan meluburkannya ke dalam hati 10 iblis, akan ada perubahan dalam tubuh. Qingyun bertanya, di mana singa batu itu sekarang? Si bawahan harusnya ya. Dia menjawab, saya tidak tahu kapan basis budidaya singa batu berangsur-angsur menurun. Dan itu nggak berguna. Pemiliknya ingin menjualnya. Sekarang dipajang di pegadaian di rumah lelang Ye. Pimpin jalannya, aku ingin melihat singa batu itu. Dan mereka pun pergi ke rumah gadai keluarga Ye nomor 31. Oh, Tuan Hai, kau di sini? Nah ini, orang yang kiri berkata, aku nggak tahu apa yang bisa dilihat Tuan Hai. Orang yang kanan nih, namanya Hai Ming Yue. Dia adalah tua muda keluarga Hai. Sedangkan yang kiri adalah kepala rumah lelang Yecia nomor 31. Namanya Li Shun. Tuan Hai berkata, tua muda ini menginginkannya. Katakan harganya. Karena Tuan Hai menyukai singa batu ini, ambil aja. Hatiku sakit kalau membahas tentang uang. Hehe, senang mendengarnya. Li Shun berkata, Master Hai memiliki status terhormat di keluarga Hai, dan kali ini bisa mendapatkan ikatan. Itu hal yang luar biasa. Lalu tiba-tiba singa batu ini tidak untuk dijual. Siapa? Berani kau mengelola urusan keluarga Ye? Ini aku. Oh, ini Ye Qingyun dan adik iparku di masa depan. Aku sudah lama tidak melihatmu. Kalian lanjutkan aja. Qingyun membalas lagi nih. Aku sudah bilang sebelumnya, singa batu ini tidak untuk dijual. Apa kau tuli? Li Shun berkata, lancang. Berani kau berbicara dengan Tuan Hai seperti itu? Qingyun membalas, Hai Ming Yue, apa maksudmu dengan menyebut dirimu calon adik ipar? Hei, sialan. Apa kau itu tuli hingga gak bisa memahami kata-kata manusia? Pecundang. Bicara yang sopan dengan Master Hai. Bicara yang sopan dengan Master Hai. Hah? Pecundang? Ya benar, kau itu seorang pecundang. Dan si Li Shun langsung ditampar. Nggak ditampar sih, tonjok. Kau bijingin kecil, berani kau memukulku. Dan jedar, dihajar lagi tuh. Apa yang kau bicarakan tentang aku, hah? Dasar bijingan kecil. Dihajar lagi tuh ke tanah sampai Apa katamu? Coba katakan lebih keras. Anda adalah tua muda saya. Tua muda yang telah hilang selama bertahun-tahun. Lalu siapa dirimu? Saya seorang budak guguk. Aku ini cuma remahan rengginang. Ya udah, makan dalam dan keluar. Dalam hati Hai Ming Yue, Li Shun Xiu berada di alam tempering tubuh tingkat 9. Apakah Ye Qingyun sudah pulih? Salah. Li Shun Xiu gagal total karena dia nggak berani melawan balik. Bagaimanapun juga, sampai ini juga keturunan utama keluarga Ye. Hai Ming Yue berkata, tanpa diduga, merdianmu sudah pulih. Benar-benar memuaskan. Selamat. Hei, apa yang kalian berdua lakukan, hah? Minggir. Baik, Tuan. Apakah kau tidak mengerti bahasa manusia? Hah?
Lancang, si botak nih langsung mengambil pedangnya dan akan menyerang ke arah Chingyun. Tapi bahkan belum ditarik pedangnya, si botak langsung dihajar tuh, dilempar. Kau yang satu lagi nih, bawahan satu lagi, dia juga pengen maju tuh. Kau ingin bertemu dengan sang pencipta, ha? Lalu si Chingyun mengambil pedangnya tadi tuh, dan dengan sekali tebasan langsung jadi lanjut. Ya Chingyun, berani kau menghabisi budakku. Kau sangat berani. Chingyun membalas, hei, dasar bodoh. Lalu si Hai Mingyue menyiapkan serangan dari tangannya, dan Chingyun juga nih menyiapkan serangan dari tangannya, dan mereka berdua beradu tinju. Dan di sini Hai Mingyue kalah. Roer, kata padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Aku Ya Chingyun, kau benar-benar gak tahu. Adikmu cukup pandai menggunakan tubuhnya. Untuk dirimu, dia datang ke saudaraku beberapa hari yang lalu untuk obat. Hehe, tebak apa yang dikatakan saudara laki-lakiku? Bukan seperti itu. Kakak laki-lakiku bilang bahwa selama dia mau tidur dengannya, pil obat ini tidak seberapa. Wanita ini penuh nafsu, mengatakan bahwa dia masih mempertimbangkannya. Hai Mingyue, tutup mulutmu. Bagaimana dengan itu? Hah? Bagaimana menurutmu? Akan kubungkam mulutmu. Manusia macam apa kau ini? Dasar guguk laknat. Dan si Hai Mingyue langsung dihajar, langsung diserang sama Chingyun. Aku ingin kau selalu mengingat hari ini. Ingatlah momen ini. Hah? Meridianku. Hah? Ya Chingyun, apa kau merusak meridian milik tuan muda? Pergi, kakak. Chingyun berkata, Roer, jangan melakukan hal yang sama di masa depan. Gak peduli apa yang terjadi. Yaudah, buka kandang besinya. Tuan muda, ini tidak begitu baik. Jika singa batu ini menggila gimana? Chingyun membalas, berhenti bicara omong kosong. Cepat buka. Baik tuan. Dalam hati Chingyun, kenapa hanya ada 45 tetes darah pada singa batu ini? Tanpa 50 tetes esensi dan saus merah, seharusnya nggak bisa menghasilkan kebijaksanaan spiritual. Oh, pantas aja. Chingyun bertanya, teman, mata kananmu. Roer, pergi. Lalu si Roer diangkat tuh ke belakang singanya dan ditunggangin singanya. Chingyun berkata, pergi, bawa aku ke mata kananmu. Dan si singa pun langsung pergi, dan mereka pun langsung berangkat. Sekarang kita pergi ke hutan kiamat. Nah, di situ di dalam ini seperti sebuah pepohonan gitu. Ada kayak path jalan gitu di tengah pohon-pohonnya. Di sini kan dalam hati Chingyun, 3 tahun yang lalu pemilik tubuh ini dicelakai oleh musuh di hutan ini. Semua otot dan vena dihancurkan dan akhirnya menjadi orang cacat. Lalu mereka jalan dan tuh masih ada bekas di pohonnya tuh. Sejak aku lahir lagi dalam dirimu, dendam ini pasti akan aku balaskan. Gak peduli siapa yang merusak meridianku saat itu. Gak peduli betapa kuatnya kekuatan di belakangnya. Akan kuhabisi dan kucabut mereka sampai akarnya. Itu dalam hati semua ya. Roer bertanya, kakak, apa kau baik-baik aja? Tidak apa-apa. Mari kita lanjutkan perjalanan lagi. Dan mereka pergi masuk ke dalam sebuah goa ya di sini ya. Lalu tiba-tiba dari dalam goa keluar sebuah aura. Dan ternyata ada sebuah ular, seperti ular piton. Ular lah intinya lah, berbentuk ular. Thunder Python. Nah, betul, piton. Thunder Python. Aku tidak berharap makhluk itu berada di sini. Jika jejak ular piton ini diserap olehku, aku akan bisa latihan imprint tersebut. Loh, kakak, lihat. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang muncul nih. Itu, seseorang melawannya. Orang itu membawa sebuah spear, seperti sebuah spear. Gue lupa bahasa Indonesia, cuma intinya senjata lah. Dan senjatanya dihunuskan ke ularnya tuh. Tapi akhirnya orang itu terempas, dia diserang oleh ularnya. Dia terempas sampai ke tembok. Dia dalam bahaya. Lalu ular itu dengan cepat langsung pergi menyerang ke arahnya. Lalu tiba-tiba ada yang menahan ularnya tuh. Dan itu adalah Chingyun. Dalam hati Chingyun, mata ketiga dari piton bermata 3 itu seharusnya menjadi mata yang hilang milik singa batu. Lalu si piton langsung digenggam oleh Chingyun dan orang itu terselamatkan. Lalu orang misterius itu dengan cepat menyiapkan serangannya lagi. Nah, di sini pitonnya dilempar nih, dihempaskan ke tanah. Kakak, awas! Dan orang itu ternyata menyerang ke arah Chingyun. Tapi untungnya Chingyun berhasil menghindarinya. Chingyun berkata, saya menyelamatkan hidup Anda. Tidak hanya Anda tidak membahas saya, tetapi Anda ingin menghabisi saya. Ini sangat mudah. Aku akan mengambil mayat Thunder Python. Namun, aku juga ingin tubuhmu. Anda mengenal saya? Si orang misterius berkata, si limbah Ye Chingyun. Siapa juga yang tidak mengenalnya? Hari ini, kepalamu berharga 10.000 batu roh tingkat rendah. BTW, benua Pahuang menggunakan batu roh sebagai mata uang yang beredar. Dan batu roh dibagi menjadi kelas atas, kelas menengah, dan bawah. Daya beli 10.000 batu roh tingkat rendah kira-kira sama dengan 500 hektar tanah. Itu ya guys, berarti 10.000 batu roh tingkat rendah. Roer berkata, jika bukan karena kakakku yang menyelamatkanmu tadi, kau sudah dimakan oleh ular piton itu. Orang itu membalas, kau juga membawa garis cantik. Hari ini aku panen besar. Chingyun berkata, cari mokat. Orang itu membalas,
cari mokat. Bahkan mau mokat aja, mulutmu masih sangat kasar. Ye Qingyun, anak pertama dari keluarga Ye, kau menjadi sangat terkenal ketika kau berubah menjadi sampah. Tidakkah kau punya poin di hatimu? Jika bukan karena 10.000 batu roh, aku bahkan tidak akan peduli padamu meski di hari kerja. Lalu tiba-tiba seseorang datang. Yo, babi gendut, 10.000 batu spiritual apa? Tidak bisakah kau menemukan harta karun lain? Liu Tei? Oke, namanya Liu Tei ya. Oh, hey, bukankah itu... Orang yang pakai topi berkata nih, lihat apa kau? Akulah yang menghabisi ular ini. Di samping itu, aku juga yang menemukan bijingin ini lebih dulu. Gak ada apa-apa untukmu di sini. Liu Tei membalas nih, aku benar-benar menemukan harta karun. Tetapi apa yang kau temukan belum tentu milikmu. Siapa menurutmu yang akan mendapatkannya? Kau, Liu Tei, pergilah dari sini. Qingyun bertanya, apa kalian berdua udah selesai mengobrolnya? Ketika orang dewasa sedang berbicara, bocah dilarang menyel. Tapi dengan cepat, langsung dihajar tuh sama si Qingyun. Dalam hatinya, sangat kuat. Bukankah Meridian orang ini rusak? Kenapa? Dan lagi itu hanya kebetulan. Iya, itu hanya kebetulan kan. Dia menghabisi ular piton tersebut dengan satu gerakan. Aku benar-benar tertipu dengan gelar sampah yang disematkan padanya. Qingyun berkata, apa bisa kau berbicara dengan sopan sekarang? Terus tiba-tiba Liu Tei mau cabut tuh. Kalian lanjutkanlah ngobrol sana. Aku pamit dulu. Hei, mau kabur kemana kau? Balik sini. Aku cuma bercanda tadi. Jangan diambil hati. Kalian orang dewasa nggak peduli dengan penjahat. Jadi masalah kecil ini sudah berlalu. Serahkan tas Qiankun milikmu, tas alam semesta. Apa yang ingin Anda lakukan dengan tas Qiankun saya? Tapi aku punya banyak barang berharga pribadi di tasku. Ya, benar. Serahkan semuanya. Liu Tei berkata, tunggu sebentar. Aku yang bertanya dengan jelas, Tuan Ye, apa kau mau merampok? Qingyun menjawab, benar. Apakah Anda memiliki senjata ajaib lain untuk budidaya? Hah, nggak ada lagi, Ye Kongqi. Semua yang ada di tubuhku ada di dalam tas semesta ini. Akan kuberikan semuanya untukmu. Namun, biarkan aku pergi. Mungkin tas semesta tuh kayak tas apa ya? Tas mungkin kayak semacam tas ruang mungkin ya. Cuma mungkin cara bacanya mungkin beda. Beda translator, beda orang soalnya kan. Liu Tei melanjutkan, Luosan gendut, sialan. Ini semua salahmu. Tuan, si gendut ini selalu menaruh tas alam semesta di celananya. Selama celananya dilepas, tas alam semestanya akan menjadi milik Anda. Aku sudah menyerahkan semuanya. Tuan Ye, bisakah aku pergi sekarang? Ya udah, pergilah sana. Terima kasih. Dan dia pun langsung pergi. Terus tasnya dibuka. Apa kau belum mokat? Dan akhirnya diambil tuh tasnya tuh. Hah, gak tahu malu. Aku belum pernah melihat orang yang begitu berani dan gak tahu malu seperti itu. Kalian kan keluarga besar. Kenapa merampok kami yang miskin di hutan belantara seperti ini? Untungnya aku pintar juga. Tidak meletakkan benih api yang berbeda ke dalam kantong surga dan bumi. Jika tidak, itu akan menjadi kehilangan besar. Tapi tiba-tiba, serahkan. Hah, kalau kau tidak mau menyerahkannya, aku akan mengambilnya secara paksa. Perampok. Dan akhirnya diambil tuh guys benih apinya. Sayangnya, benih api yang aneh ini tidak cukup murni. Dengan suatu pola, ini adalah produk yang rusak. Untungnya produk yang sama dapat mendeteksi benih yang berbeda. Tetapi jangkauan deteksinya hanya beberapa ratus mil. Ruoer bertanya, kakak, apakah kau mendapatkannya? Iya, orang yang pakai topi berkata, selamat Tuan Ye. Ruoer berkata nih, apakah benih api abnormal sangat penting bagi Kak Qingyun? Iya, tentu saja lah. Ruoer, ambil tas Qiankun ini. Terima kasih kakak. Hah, tunggu, apa yang kau bilang? Ye Kongqi, apakah baru aja kau bilang selama kau mendapatkan benih api, kau akan mengembalikan barang-barangku padamu? Hah? Bukankah itu cukup untuk membuatmu tetap hidup? Hah? Yaudah, Ruoer, pergi. Mata kanan singa batu masih berada pada Thunder Python itu. Hah, ayo. Dan setelah mendapatkan mata dari Python tadi, akhirnya matanya dibalikin tuh. Dalam hati Qingyun, benar aja. Setelah matanya dipulihkan, ada 50 tetes saus merah kehidupanku sebelumnya di tubuh singa batu. 50 tetes saus merah ini memberikan efek halus padanya. Ini BTW di rumah keluarga Ye ya. Meskipun esensi dan saus merah telah kuambil, kebijaksanaan spiritualnya tampaknya masih ada. Definisi tinggi. Doa bertanya, kakak, ada apa dengannya? Tadi dia begitu bersemangat. Kenapa sekarang tiba-tiba seperti sedang sakit? Qingyun menjawab nih, Roer, meskipun sekarang singa batu ini tidak memiliki basis budidaya, ia tetap memiliki semangat. Kalau kau suka singa batu ini, ambillah. Benarkah? Iya, hore, asyik. Dan akhirnya ditunggangin terus pergi tuh. Dan Qingyun masuk ke dalam sebuah ruangan dan mulai nih kan ngambil darah, kan ngambil itu tuh esensinya tuh. Terus mulai dikultivasiin. Ada juga Thunderprint Python, dan Thunderprint dari ular tersebut juga telah kuambil. Dengan begitu, segel juga bisa dikembangkan menjadi segel petir langit dan bumi. Lalu berkultivasi terus. Butuh waktu 5 hari untuk menyerap 50 tetes saus merah dari kehidupanku sebelumnya. Devil saus merah armor dan Thunder Seal keduanya berhasil kukuasai. Tetapi ketika tubuh sedang marah, teknik mata langit mencapai tingkat pertama. Aktifkan mata 100 mil.
segel petir langit dan bumi perlu menyerap kekuatan petir. Sayangnya, tidak ada tanda-tanda petir hari ini. Sepertinya akan lama. Menyerap esensi dan saus merah serta segel petir memiliki efek memperkuat tubuh. Kombinasi keduanya menghasilkan efek body tempering seperti yang aku harapkan. Tetapi kenapa ada begitu banyak orang di bidang seni bela diri saat ini? Sekarang kita pergi ke kota Weiri. Di situ ada banyak sekali orang. Ini ada di arena pertempuran keluarga Ye. Nah, di arenanya ada 2 orang tuh di atas dan orang-orang sedang berkumpul. Dan di situ bareng Rower. Rower apa Rower sih? Rower. Nah, ini Qingyun bareng Rower. Rower berkata, "Kakak, hari ini adalah konferensi klan keluarga Ye." "Hah? Hei tuh, Ye Qingyun. Hei, karena dia kalah dari Ye Tian dalam kontes klan terakhir, dia nggak pernah datang ke arena." "Iya, Ye Tian mempermalukannya di depan umum pada hari itu. Saya nggak tahu di mana dia hari ini." "Iya, sebelumnya di depan monumen Wuhun, Ye Xiaotian dihapus jiwa bela dirinya. Bukankah dia kesini untuk mokat hari ini?" "Keluar, semua TM keluar dari mulutku." TM tuh kata-kata kasar di Cina atau Mandarin harusnya, gue nggak tahu ya. Takutnya salah, kalau saya koreksi, cuma kurang lebih seperti itu. "Ye Qingyun." "Ye Tian?" "Hah?" Tuh, Ye Xiaotian ketakutan tuh. Dalam hati Ye Tian, oh ya ini Ye Tian ya guys, kakak dari si Ye Xiaotian. "Adik laki-lakiku selalu berada di keluarga Ye, dan dia gak pernah takut pada siapapun. Aku gak menyangka dia begitu takut pada Ye Qingyun kali ini. Tampaknya pertempuran itu meninggalkan bayangan yang tidak terhapuskan pada saudaraku. Dalam seni bela diri, hal yang paling menakutkan bagi seniman bela diri adalah adanya bayangan di hati mereka. Dan ini, lihat, masih Mandarin." Dan akhirnya Mimin translate sendiri. "Kau, Qingyun, kau spesies liar. Kau menghancurkan meridian adikku. Hari ini keluargaku akan menghancurkan jiwa seni bela diri meridian Anda daripada seni bela diri. Biarkan kau cacat seumur hidupmu dan Anda gak bisa berkultivasi selamanya." Kurang lebih seperti itu ya guys. Karena dari Mandarin. "Hah? Apa kau bilang? Kenapa? Apa kamu tidak mengakuinya? Semua orang tahu bahwa kau lahir di rumah bordil. Jika bukan karena ayahmu." Tiba-tiba, "Cukup Ye Tian." Patriark datang guys. Ye Tian membalas, "Tapi apa yang aku katakan itu benar kakek. Gak ada yang gak bisa saya katakan. Jika bukan karena tipu daya ayahnya, bagaimana mungkin keluarga Ye kita memilikinya sebagai spesies liar?" Dan si Ye Tian langsung ditampar sama si Qingyun. "Kau limbah Qingyun, berani kau memukulku? Cari mokat, ha?" Qingyun membalas, "Ayo duel, hidup dan mokat." "Bagus, lihatlah bagaimana aku akan menyingkirkanmu." Hei, jika Ye Tian naik untuk bertarung seperti itu, bukankah tamparan barusan itu membuang-buang waktu? Iya benar juga. Enggak. Ye Qingyun sudah mengusulkan duel. Jika dia tidak menjawab pertarungan, bukankah dia sudah nggak punya wajah? Hei, bukannya Ye Qingyun baru aja pulih, tapi sudah berani menantang duel hidup dan mokat. Iya, Ye Tian telah mencapai alam roh dengan kemampuannya di Akademi Bintang. Dari mana keberanian Ye Qingyun berasal? Qingyun. Ye Tian berkata, "Sampah. Kalau kau berani bertarung denganku, kau akan mokat." Qingyun membalas, "Oh, benarkah?" Terus ini ayahnya berkata, "Dan satu gerakan darimu cukup untuk mengakhirinya." "Iya, tentu saja ayah. Sayangnya, setelah hari ini, aku takut akan ada anak sampah lagi." "Lancang." "Ayah, kau jangan khawatir ayah. Jika dia masih bisa menghirup udara, maka aku bukan lagi seorang pria." Kau pikir kau itu seorang pria? Kau, apa katamu? Coba katakan sekali lagi." "Anda bukanlah apa-apa. Kalau kau benar, bagaimana bisa kau mengirim seseorang untuk menghabisi keponakanmu? Meskipun itu tak lepas dari aturan keluarga Ye." Ini ya, orang yang tadi guys, yang misterius tadi. "Tidakkah kau ingin tahu siapa yang menawarkan 10.000 batu roh untuk mengambil kepalamu?" Qingyun bertanya, "Siapa emangnya?" "Ye Wu Tian." Si Patriark berkata, "Wu Tian, apakah itu benar?" Ye Wu Tian menjawab, "Bagaimana itu mungkin? Ye Qingyun cuma bicara omong kosong." "Hah? Bicara omong kosong? Kata yang tepat." Ye Tian membalas, "Ye Qingyun, kau cari mokat." Dengan cepat, Ye Tian langsung maju menyerang ke arah Qingyun. Dan Qingyun juga nih melancarkan serangannya. Mereka berdua beradu serangan. Tanpa diduga, hanya dalam beberapa hari, Qingyun telah mencapai 4 tingkat alam spiritual. Dan di sini yang kalah malah Ye Tian tuh, dia terempas. Hah, Ye Qingyun lebih unggul. Apakah ada yang salah? Ye Tian berada lapisan ke-7 dari alam roh. Ini gak mungkin. Qingyun bertanya, "Bagaimana? Takut sekarang?" "Hah, Ye Qingyun, apakah kau berada di tingkat ke-7 alam spiritual?" "Nggak, kau nggak perlu khawatir." Dalam hati Qingyun, menyerap 50 tetes esensi dan saus merah. Basis kultivasi sangat meningkat. Tetapi masih ada celah dengan Ye Tian. Jika tidak bergantung pada pengalaman bertarungku di dunia sebelumnya, serangan tadi pasti akan sangat merugikanku. Meski tidak berada di tingkat ke-7, kau masih bertarung dengan sangat sombong. Dalam hati Ye Tian, sial, biarkan dia bermain dengan momentum dan mengira akan meraih kemenangan. Sepertinya aku terlalu ceroboh. Ye Tian berkata, "Bagus, merupakan suatu kehormatan bagimu untuk mokat hari ini di bawah gerakan baruku."
Qingyun membalas, itu hanya roh bela diri sampah. Dari mana kepercayaan dirimu berasal? Qingyun, mati kau. Kali ini skill ini Nih dari mana nih? Bacanya nih dari kiri ke kanan kan ya? Atau dari Tiger 3 Waves Claw gitu kah? Gak mungkin Claw Tiger 3 Waves. Ya intinya itulah skillnya lah. Urutannya bingung dah gue. Dan di sini tadi kan si Ye Tian memunculkan claw atau claw tuh kalau di bahasa manusia tangan, kalau di bahasa hewan kakinya lah. Nah, claw. Dan si Qingyun juga nih melancarkan serangannya untuk menahannya. Dan ternyata Qingyun berhasil membaikkan keadaan dan dia pun yang menang. Menang. Spiritual tingkat 4 menang melawan spiritual tingkat 7. Sial. Apakah ini gerakan barumu? Terlalu mencolok dan rentan. Ada suara ini, Cok. Gerindra. Partai dong. Gerinda. Aduh, renovasi mulai lagi nih. Kalau ada suara malu-malu atau suara Gerinda. Iya, Gerinda ya? Gerinda apa Gerindra sih? Ya itulah. Ya, maklumilah karena tetangga renovasi belum kelar. Oke, lanjut. Ye Tian berkata, "Ya Qingyun, kaulah yang memaksaku." Lalu Ye Tian mengambil sebuah pil dan memakannya. "Ya Qingyun, kali ini kau pasti mokat." Dan dia pun berubah. Nggak berubah sih. Oh, gue pikir berubah. Masih ada deh orangnya di bawah. Muncul tuh seperti sebuah singa. "Mati kau, dasar limbah pausiutan. Kau membakar saus sambelmu untuk memaksa potensimu muncul ke titik maksimal. Apa bisa kau menghabisiku?" "Ya Qingyun, kau telah menghina aku beberapa kali. Jika aku tidak menghabisimu, maka aku bukan lagi manusia." Dia pun maju dan menyerang ke arah Qingyun. "Apakah aku bilang kau itu bukan manusia? Basis kultivasimu lebih rendah dariku 4 kali lipat. Dan kau ingin bertarung sengit denganku? Kau sudah siap untuk mokat. Ini udah berakhir. Mokatlah kau." Armor darah iblis tingkat pertama. Armor saus sambal iblis tingkat pertama. Armor sambal iblis harimau naga. Qingyun perlahan mengeluarkan skill armor ya. Skill armor yang didapat sebelumnya. Terus menggunakan skillnya, dia memunculkan sebuah seperti bubble perisai gitu untuk menahan serangannya. Dan ternyata serangannya berhasil ditahan dan malah kena serang balik si Ye Tian. Dan dia pun langsung kalah dan langsung terhempas. Hei, itu apa yang terjadi? Sejak kapan Ye Qingyun menjadi begitu kuat? Dalam konteks kalian terakhir, Ye Tian bisa dikatakan sangat mudah mengalahkan Ye Qingyun. Namun kali ini kecepatan dan bahkan kekuatan spiritual Ye Qingyun jauh melebihi Ye Tian. Dia benar-benar menggunakan basis kultivasi 4 kali lipat dari alam roh yang bergerak untuk mengalahkan Ye Tian. Ini gak mungkin. Kau harusnya gak bisa mengalahkanku. Bukankah meridianmu rusak? Ye Tian, kenapa? Semua penghinaan yang telah kau lakukan padaku sebelumnya, hari ini aku akan membayarnya dan merusak meridianmu. Dan Qingyun tanpa ragu-ragu langsung menyerangnya dan langsung menghancurkan meridiannya. Lalu datang nih ayahnya nih. "Kau sebelumnya menghapus seni bela diri putraku, dan kini kau menghancurkan meridian putraku yang lain. Aku akan memotongmu sampai mokat." Qingyun membalas, "Jika bukan karena dia sepupuku, aku sudah menghabisinya dari tadi." "Kau, apa katamu?" "Ya Qingyun, akulah yang akan menghabisimu." Tapi tiba-tiba ada yang menahan serangannya. "Hentikan!" Dan itu adalah si Chang He. Chang He berkata, "Ya Wu Tian, tidakkah kau malu sebagai orang tua? Arena hidup dan mokat bertarung untuk hidup dan mokat. Jika putra Anda tidak terampil seperti yang lain, Anda ingin menggantikannya. Putramu telah kalah. Jika bersikeras, maka kau akan menghadapiku." Ayah, putraku. "Ayah, mari kita kembali dulu. Dia, Ye Qingyun, berhutang padaku, dan aku akan membayarnya 100 kali lipat nanti." Chang He menghampiri Qingyun dan berkata, Bagus, Ye Qingyun. Aku gak menyangka kau membuat kemajuan yang begitu pesat. Bahkan lebih penting, aku akan memberitahu para tetua tentang urusan hari ini. Saya pikir penatua yang hebat akan membimbing Anda." Qingyun merespon, "Terima kasih tetua kedua." Akhirnya Ye Tian pun digotong. Ayahnya Ye Wu Tian, dia berkata, "Jika bukan karena dua orang tua itu, aku akan menghabisinya. Ye Tian, kau jangan khawatir. Aku akan membuat hidupnya sengsara." Terus nih Patriark datang nih. Bagus. "Ye Qingyun, kejutan yang kau berikan padaku terlalu besar." Lalu Paman Pang datang tuh. "Selamat kepada tua muda. Penatua Ye Qing adalah orang yang terkuat di keluarga Ye. Telah mencapai realm Yin Void." Oh ya, BTW untuk kultivasi belum ada ya guys, karena baru mulai juga kan. Nanti semoga aja ada ya. "Jika Anda bisa mendapatkan nasihatnya, Anda pasti akan terus maju." Dalam hati Qingyun, "Aku, Ye Qingyun, dewa perang dari generasiku. Siapa yang bisa mengarahkanku ke 8 benua desolate?"
Desolate. Inggris kayaknya deh, bukan Indo deh. Baiklah, sepertinya aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Diam semua! Qingyun adalah yang pertama dalam kompetisi keluarga ini. Apakah ada yang keberatan? Seseorang berkata. Bahkan Ye Tian bukanlah lawan Ye Qingyun. Siapa yang berani membantah hasilnya? Loh, itu dia kembali. Apa katamu, Ye Qingyun? Jenius itu ada di sini. Chang He berkata. Karena semua orang tidak keberatan Ye Qingyun menjadi nomor 1, hadiah dari kompetisi keluarga ini, buah petir akan diberikan kepada Ye Qingyun. Hah, inikah buah petir? Buah petir bisa memperbaiki tubuhnya, membuat tubuhnya lebih kuat. Ini sangat berguna bagi pria. Lalu seseorang berkata, Ye Qingyun telah menerobos alam tubuh tempering dan mencapai alam roh. Sia-sia memberikannya padanya. Dalam hati Qingyun, ini barang bagus. Selain memperkuat tubuh, dia memiliki fungsi tersembunyi lainnya. Itu diambil dari petir yang dengan cepat dapat menyerap kekuatan spiritual langit dan bumi. Kemudian basis kultivasi meningkat pesat. Lalu nih ayahnya Ye Tian berkata, Ye Wutian, kalau nggak salah. Salah koreksi. Penatua kedua, 3 hari mendatang pertemuan tahunan keluarga Ye akan diadakan sesuai jadwal. Baiklah. Lalu patriark menghampiri Qingyun dan berkata, Qingyun, ikut denganku. Sudah waktunya untuk memberitahumu sesuatu. Baik kakek. Dan sekarang kita pergi ke aula leluhur keluarga Ye. Qingyun, kau masih belum tahu apa-apa tentang keluarga ini bukan? Sebenarnya aku tidak ingin memberitahumu, namun karena bakatmu telah kembali, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Jadi aku melihat adanya harapan untuk balas dendam. Dalam hati Qingyun, darah di tubuhku bergejolak setelah memasuki ruangan. Mungkin aja inti dari kehidupanku sebelumnya disembunyikan di aula ini. Si patriark berkata, Qingyun, apakah kau melihat papan spiritual itu? Hah? Papan spiritual? Ye Chong, patriark pertama dari keluarga Ye. Roh seni bela diri hijau, bakat biasa. Tapi selangkah demi selangkah, dia menjadi kuat dan memimpin keluarga Ye agar menjadi salah satu dari 8 keluarga besar di benua 8 padang pasir. Sayang sekali, pemiliknya memiliki kepribadian yang gila. Kekuatan utama lain tidak puas dan diam-diam menjebaknya. Dan sekarang keluarga Ye hanyalah sebuah keluarga kecil biasa di kota kiamat ini. Kan kota Doomsday, ya bahasa Indonesia kiamat. Ye Chong tidak mau menjadi orang biasa dan melalui usahanya sendiri untuk meletakkan dasar bagi keluarga Ye. Tapi sekarang kondisi kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi kita nggak bisa membuat keluarga Ye menghidupkan harapan kosong. Dalam hati Qingyun, dalam hidupku sebelumnya, aku telah menyebarkan 3 jenis esensi darah. Nenek moyang keluarga Ye seharusnya cukup beruntung untuk menelan beberapa dari mereka. Jika tidak, prestasi semacam ini tidak dapat dicapai dengan bakat rata-rata. Si patriark berkata, jadi kita sebagai anak dari keluarga Ye hendaknya mengikuti teladan leluhur kita. Berlatih dan bekerjalah dengan keras. Keinginan seumur hidupku adalah memimpin keluarga Ye kembali ke keluarga besar ke-8 dan menghabisi keluarga Shangquan. Keluarga Shangquan. Ya, saat itu tuan dari keluarga Ye Chong harus melindungi 8 Westland Mainland. Berjuang dengan saus merah Chun selama 7 hari 7 malam. Siapa yang tahu bahwa ketika saya pulang, saya menemukan ada ratusan orang menyerang keluarga Ye. Hanya lusinan dari mereka yang telah melarikan diri. Nama keluarga dikubur dan kota Ye dibangun kembali di kota kiamat. Qingyun, aku melihat potensi besar dalam dirimu. Aku khawatir seumur hidup ini tidak akan ada harapan untuk memimpin keluarga Ye kembali menjadi 8 keluarga besar. Tapi pada dirimu, aku melihat sebuah harapan. Dalam hati Qingyun, Ye Chong, karena kau menyerap darah dari kehidupanku sebelumnya, kau termasuk setengah muridku. Aku akan membantumu membalas kebencianmu selama bertahun-tahun. Qingyun, aku akan memberimu teknik tertinggi milik keluarga. Lalu mulai nih dimunculkan arai. Qingyun berkata, arai roh kelas 1. Hah? Qingyun, apa kau tahu tentang arai roh? Hehe. Dalam hati Qingyun, bagaimana mungkin aku nggak tahu? Aku adalah seorang guru formasi spiritual tingkat ke-7 saat itu. Tunggu dulu. Ini milikku, Lao Huochi. Ternyata ada sebuah pedang keluar dari formasi itu, atau lebih tepatnya arai ya. Pedang rusak ini adalah pedang leluhur Ye Chong. Saat itu, dia menggunakan pedang ini untuk mengusir Raja Saus Merah yang tidak ada habisnya. Hanya saja, pedang ini sangat ganas, jadi disegel dengan susunan roh. Lalu pedangnya dengan cepat langsung nih pergi ke arah Qingyun. Tidak, Qingyun, hati-hati. Dan Qingyun langsung nih menggenggam pedangnya. Dalam hati Qingyun, inilah aku, pedang kehidupan sebelumnya, pedang tanpa ampun. Ketika menggunakannya, pemakainya akan menjadi kejam dan efektivitas tempurnya meningkat beberapa kali lipat. Seperti dewa penghabisi. Kan gimana ya? Kan BUNUH. Kan gue ngomong kalau membun ngomong menghabisi. Kalau pembun penghabisi. Apa ya alternatifnya? Ya itulah intinya lah. Seperti dewa pembun. Bahkan Buddha nggak bisa menghentikannya, menghancurkan semua musuh. Kalian pun sampai di penghujung video ini.
Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!